يا رسول Tingin. الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك عليك يا رفيع الشان والدرج أنعمنا ببركتهم الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ومنا في طريقتهم ومحمدين من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Ustaz Jaud, Ustaz Yusufan, Ustaz Hamim dan semua Laloji, Ustaz Rakib, Ustaz Anan, Ustaz Sabit dan Amin dan Muhtar juga Ustaz ikut dan Fadil dan keturunannya bersyukur kita malam hari ini Allah berikan kesehatan dan panjang umur, maka kita kembali mengaji bareng. Di kesempatan sebelumnya kita sudah bahas perbedaan bersuci antara tawaf dengan sa'i. Kalau tawaf berarti harus wudu, beda dengan sa'i. Kenapa demikian? Karena at-tawafu kas-sholati, tawaf itu seperti orang sholat. Sholat nggak pakai wudu, sah kagak? Agak, berarti tawaf wudu. Beda sama sa'i nggak perlu. Maka di pembahasan selanjutnya adalah terkait jamaah kita yang seringkali melakukan umroh berkali-kali. Kalau umrohnya dari sini nggak jadi masalah selama dia tidak di bulan haji. Karena orang umroh boleh berangkat kecuali di bulan haji. Karena bulan haji khusus untuk orang yang haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu khusus pada bulan-bulan tertentu. Kapan itu? Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Di luar itu orang mau umrah boleh enggak? Ya kalau udah nyampe sana boleh-boleh baik. Cuman masalahnya dari mari orang dapat visa. Bolehnya cuman haji. Maka disebutnya mausimil haji. Musim haji, bukan mausimil umrah. Nah ini jamaah kita banyak melakukan kegiatan umroh berkali-kali, padahal ini bukan umroh tapi haji. Memang betul tidak bisa dipisahkan antara haji dan umroh. Orang yang berangkat dari sini namanya hajinya haji tamatu. Tamatu berarti apa itu? Tangi, mangan, turu. Ya. Tamatu berarti umroh dulu baru haji. Artinya sebelum dia haji, sebelum wukuf di padang Arafah, dia umroh. Pas nyampenya kadang kurang puas. Umroh lagi, umroh lagi, umroh lagi. Karena emang lama di sana 30 hari.
Maka umroh lagi sampai dia haji. Sedangkan ini bukan lagi umroh yang kagak haji, musimnya musim haji. Berangkat dari sini kan mohon maaf lahir batin, niatnya umroh apa haji? Haji berangkat dari sini, bukan niat umroh. Cuman kadang begitu, kita kalau kesempatan ada ibadah bisa, udah kita sahabat baik, badan lagi enak, baca Quran, bukan lagi odoj, one day one juz, bukan. Bisa jadi habis itu setengah juz semuanya, setengah Quran. Cuman mohon maaf, kagak pakai wudhu, nggak pakai a'udzu, nggak pakai bismillah, sahabat baik. Nah ini artinya bahwa beribadah juga harus dengan keilmuan. Bahwa al-ibadatu bi ghairi ilmin, ibadah tanpa keilmuan, mardudatun la tuqbalu, maka dia tidak diterima, tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka melakukan umroh berkali-kali disebutkan oleh Sayyidatina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan rawa anna Aisyah i'tamarat fi sanatin salasa marrat. Dalam riwayat disebutkan Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah setahun 3 kali umroh. Jadi umrohnya setahun 3 kali. Kenapa setahun 3 kali? Ya orang dekat dari situ. Waya apa baik kita berangkat. Kalau kita kan emang rada jauhan dikit. Wa amira salihun, ini masuk kepada amal saleh. Tapi jumhur kemudian menyebutkan wa minhum Ahnaf wa Syafi'iyah, ada yang namanya madhab Hanafi, ada yang namanya madhab Syafi'i, ada yang namanya madhab Hambali. Ini 3 jumhur itu menyebutkan boleh seperti yang dikerjakan oleh Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Artinya nggak jadi masalah. Yang namanya madhab Hanafiyah boleh berkali-kali umroh biar kata dia lagi haji. Ikutan siapa? Ikutan Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah. Syafi'i boleh apa enggak? Boleh. Hambali boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh siapa? Illal Malikiyah. Ya, kecuali satu, yaitu Imam Malik. Disebutkan oleh beliau ya, bahwa yang namanya jumhur menyebutkan Imam Malik menyebutkan yukrahu tikrarul umrah. Bagi Imam Malik namanya umrah berkali-kali itu yukrah, berarti hukumnya makruh. Kalau tadi Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu mubah, boleh. Kalau Imam Malik makruh. Kenapa? Karena fisanatil wahidah, Nabi itu melakukan haji seumur hidup cuma sekali. Dan dalam sekali itu disebut dengan hajjul wada, haji wada. Dan beliau melakukan umroh itu di luar haji. Ya. Artinya ini posisi yang memang agak berbeda sama kita. Kita di sini karena emang jarang-jarang ke sono, begitu nyampe haji mumpung. Ya. Bahkan mohon maaf lahir batin laki bininya ditinggal. Dia memang tukang jalan berangkat saya, tinggal bininya kelawakan, malah laki gua. Mana duit realnya dibawa dia semua lagi. Ini berarti ibadah nggak pakai ilmu.
Ya umrohnya bagus, tapi ninggalin bini nggak megang real itu namanya zolim. Umrohnya bagus, tapi kagak ngomong sama pembimbingnya. Main berangkat baik, tinggal dicariin orang hilang kemana ini, mana HP-nya kagak bisa ditelepon, di WA nggak bisa dibalas, contoh ngatur. Nah ini berarti nyusahin orang. Maka di sini perlu kita lihat. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali mendorong ini karena melihat apa yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah. Kalau ada orang melakukan, ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Tapi Imam Malik memberikan wanti-wanti, ini namanya makruh. Sebab Nabi melakukan cuma sekali ketika haji. Agar apa? Agar tidak menyebabkan ta'iban, kelelahan. Jangan sampai ntar begitu pupuk, teler, cikaan, masuk angin orang berangkat ke Arafah, gegeg aja di dalam tenda, orang ukuk di padang Arafah. Nah ini yang dimaksud oleh Imam Malik. Maka disebutkan kembali oleh dalam kitab yang lain, ada al-fiqhu ala madzahibil arba'ah, fikih 4 madhab. Disebutkan wa yundabul aksar minal umroh. Kalau ada orang pengen umroh berkali-kali, banyak umrohnya, yundab, ya boleh-boleh aja. Kalau tadi kan di atas Imam Malik yukroh, ini yundab, ya boleh, gak ngapa-ngapa. Wa dzalika fi syahri Ramadan, bahkan di bulan Ramadan yang membutuhkan fisik itu kuat, orangnya lagi puasa, kalau emang dia mampu, ya boleh-boleh aja, meskipun dalam kondisi yang tidak normal. Wa khalafal Malikiyah, begitupun Imam Malik, sekali lagi beliau tidak menyetujui. Karena apa? Karena menjaga kesehatan lebih baik, lebih selamat. Maka dari 2 pendapat tadi, yang pertama yundab, boleh. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ini pandangan pertama, hukum yang pertama, madhab yang membolehkan untuk melakukan umroh berkali-kali, karena memang merupakan waktu yang sangat istimewa dan merujuk pada apa yang dikerjakan oleh Sayyidatina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan pendapat kedua, yukroh, makruh. Karena apa? Karena Imam Malik lebih memilih untuk melihat apa yang dikerjakan Nabi, bahwa umroh sekali ketika haji, kecuali umroh di luar haji berapa kali? 4 kali dilakukan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita menengahi satu, ya kan, bahwa dari 2 pendapat di atas